Kami pegang kebenaran firman-Mu ya Bapa. Hari ini kami ingin berkata secara profetik. Indonesia yang baru. Indonesia yang baru. Hari ini adalah hari terakhir Indonesia yang lama. Besok tanggal 17, Indonesia yang baru. Indonesia yang baru. Indonesia yang merdeka. Lahir di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. 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 Saudara, kemerdekaan yang sudah kita capai selama 70 tahun. Ketahuilah bahwa kemerdekaan bukan akhir sebuah perjuangan, tapi justru awal dari sebuah perjuangan yang baru menuju kepada kesempurnaan. Perjuangan kita belum berakhir. Merdeka atau mati, itu tergantung bagaimana respon kita sebagai anak-anak Tuhan untuk berbuat sesuatu bagi Indonesia. Amin. Nah saudara, ada sesuatu yang kita perlu tahu. Mari kita melihat Indonesia dari kacamata sebagai anak-anak Tuhan. 70 tahun Indonesia merdeka. Di usia yang ke-70 pemerintah mengumandangkan, ayo kerja. Ayo kerja. Tapi saya mau beritahu saudara, berdoalah supaya Indonesia bekerja. Tetapi bukan hanya bekerja, ora et labora. Bekerja, bekerja, dan berdoa, dan berdoa, dan bekerja, dan berdoa. Nah saudara yang kasih Tuhan, ada apa dengan 70 tahun Indonesia? Ini sesuatu yang profetik. Kalau kita berdoa Tuhan akan singkapkan. Saudara 70 tahun, tanggal 17 bulan 8 tahun 45. Kalau dijumlahkan ketemu angka 70. Ada apa dengan usia yang ke-70 ini? Tidak terjadi di negara manapun juga saudara. Usia 70, 17, 845. Hanya Indonesia. Itu artinya Indonesia spesial. Katakan amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya secara profetik saya percaya dan mari kita mempercayainya bahwa Indonesia akan masuk dan menerima double grace of Jesus. Katakan amin. Kenapa? Kalau kita tanggapi sungguh-sungguh, kita doakan sungguh-sungguh, maka Indonesia akan berbeda. Karena Indonesia akan mengalami kemerdekaan 100%. Bukan hanya merdeka dari penjajah, tapi merdeka di dalam segala hal. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, Indonesia akan menerima double grace. Kalau anak-anak Tuhan meresponinya dalam doa. Apa itu double grace? Ada dua. Yang pertama, tahun pembebasan. Yang kedua, tahun Yobel. Terjadi pada saat yang bersamaan. Ini spesial, katakan spesial. 70 tahun lamanya ketika bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, itu berdosa sama Tuhan dan dibuang ke Babel. Tetapi pada usia yang ke-70, saudara, Tuhan lakukan sesuatu. Bangsa ini dikembalikan dari pembuangan. Mereka dibebaskan dari penjajahan, dibebaskan dari perbudakan. Mereka yang tidak dianggap, mereka yang diperbudak akhirnya dilepaskan dan mereka membangun kembali negeri yang Tuhan karuniakan buat mereka. Bagaimana caranya? Tuhan gerakkan bangsa-bangsa, Tuhan gerakkan Koreshi, Raja Babel
dan kemudian Raja Babel mengirimkan kekayaannya. Dan bangsa lainlah yang membangun bangsa pilihan Tuhan. Indonesia bangsa yang sudah dipilih oleh Tuhan. 17:845 di usia yang ke-70 tahun. Dengar baik, kita imani secara profetik, kita doakan secara profetik. Bangsa-bangsa akan datang dan membangun kembali Indonesia. Membangun kembali Indonesia. Kita berdoa supaya investor mulai berdatangan. Katakan amin. Mari kita responi, angkat tangan kita. Bapa, kami berdoa Tuhan, biarlah terjadi di usia yang ke-70 ini. Kirimkan bangsa-bangsa, perpindahan kekayaan bangsa-bangsa masuk untuk membangun Indonesia. Kami panggil para investor, mari dan berinvestasi atas Indonesia. Kami tidak mau bergantung kepada keadaan keterpurukan hari ini. Kami mau bergantung kepada rencana Allah yang besar. 70 tahun berlalu sudah, Indonesia lepas dari perbudakan. Indonesia mengalami Indonesia yang baru. Diberkati ekonominya, diberkati keamanannya dalam nama Tuhan Yesus. Tahu tidak saudara, di usia yang ke-70 ini, di dalam kalender Alkitab kita. Kalender Alkitab kita berkata, tahun ini adalah tahun Yobel. Tahun Yobel. Nah saudara, itu sebabnya ada dua berkat. Kita percaya dan kita doakan sungguh-sungguh Indonesia mengalami berkat pembebasan dari Babel. Tapi yang kedua, secara spiritual Indonesia akan mengalami tahun Yobel. Katakan amin. Bapa, kami rindu untuk melihat di tahun Yobel ini juga Indonesia akan mengalami Yobel. 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 Haleluya. 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 Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Waktu saya katakan Indonesia, sudah katakan merdeka. Amin. Indonesia. Indonesia. Sekali lagi Indonesia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari bersorak-sorak-sorakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama. Dengan rasa kagum, amin. Membawa pembebasan bagi semua orang. Lihat kiri kanan.
Sekali lagi dahsyat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan pagi hari ini. Katakan amin. Mari saudara siapkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara angkat persembahan saudara tinggi-tinggi dan kita ucapkan deklarasi persembahan kita. Sama-sama, 2, 3. Oleh darah Yesus, aku sudah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai dengan firman-Nya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Lumbung-lumbungku akan diisi penuh melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Selamat menabur, Tuhan memberkati dan kita saksikan info gereja kita untuk sepekan. Shalom jemaat Tuhan, bersama saya Cika, mari kita simak Tapga Weekly News untuk minggu ini. Dalam rangka ulang tahun Republik Indonesia yang ke-70 tahun, gereja kita bersama YKKI akan mengadakan upacara bendera pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 pukul 7.30 pagi bertempat di pelataran parkir Sekolah Kristen Tapga dengan dress code batik. Akan diadakan juga berbagai lomba nuansa kemerdekaan yang pastinya bakalan seru banget. Jadi jemaat Tuhan jangan sampai Anda ketinggalan ya. Gathering My Home Indonesia tinggal sebentar lagi, yaitu tanggal 25 sampai 27 Agustus 2015. Acara yang berskala nasional ini akan dihadiri oleh lebih dari 700 peserta dari seluruh Nusantara. Dan sebagian besar dari mereka adalah pemimpin-pemimpin kota. Dengan mengangkat tema Rumahku Harus Penuh, acara ini juga akan dihadiri oleh pembicara-pembicara yang sudah dipakai Tuhan secara luar biasa. Di antaranya Pendeta Timotius Arifin, Pendeta Obaja Tanto, Pendeta Daniel Panji, Pendeta Christine Faraknimela, Pendeta Elizabeth Philip, Pastor Rick Ridings dari Yerusalem, Pastor Bill Wilson, Dr. Iman Santoso, dan tokoh-tokoh nasional lainnya. Ayo segera daftarkan diri Anda di counter depan setelah ibadah ini dengan biaya pendaftaran sebesar Rp250.000 saja. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, Anda juga bisa menghubungi Saudara Yudi Sanjaya di nomor 0812 70008917. Masih dibuka kesempatan bagi Anda jemaat Tuhan yang ingin ikut serta dalam perjalanan profetik bersama Bapak Gembala kita ke Tanah Perjanjian pada tanggal 22 sampai 30 September 2015. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi Sekretariat GB Gedung Tapga di nomor 0778 467070 dengan Ibu Duma Tambunan. Demikian Tapga Weekly News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan ibadah Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, tepuk tangan saudara. Kami menyambut bagi keluarga kita yang baru pertama kali hadir bergabung beribadah di tempat ini. Saudara bisa lambaikan tangan saudara. Adakah yang baru pertama kali hadir? Coba angkat tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu. Sebelah kiri, oh ya sebelah kiri sana. Mari kita tepuk tangan saudara. Di atas mungkin ada. Puji Tuhan. Apabila tidak keberatan saudara bisa bangkit berdiri yang baru pertama kali hadir. Biar para pelayan dapat melihat dengan jelas. Puji Tuhan, di atas juga ada. Mari yang di samping kiri, kanan, depan, belakang boleh berikan salam. Katakan selamat datang. Ya Bapak Ibu, kami mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami. Dan kami percaya saudara ketika saudara beribadah di tempat ini, Tuhan akan melawat, memberkati, menjamah, mengubahkan hidup saudara. Puji Tuhan. Kami informasikan bahwa ibadah nanti malam tidak ada saudara. Jadi ibadah kita hanya 3 kali hari ini. Informasikan bagi keluarga, sahabat, teman saudara bahwa nanti malam tidak ada ibadah. Puji Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan saudara lebih lagi siang hari ini saudara. Dia adalah Tuhan atas Indonesia. Dia Yesus Tuhan yang berdaulat atas bangsa kita. Amin saudaraku. Terima kasih. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah,
suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, Oh, layak disembah. layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Mari angkat bendera Indonesia. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi Ya Allahku, Ya Allahku, nyatakan kemuliaan, nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Curahkan kuasa-Mu. curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan. Indonesia, Indonesia. Bagi Biarlah Indonesia kami persembahkan untuk kemuliaan Raja di atas segala raja. Tuhan kami Yesus Kristus. Indonesia bagi kerajaan Allah. Amin, amin, haleluya. Shalom. Mereka. Enggak mantap. Mereka. Kurang mantap. Di sini ini anak-anak muda enggak ada yang bilang merdeka. Mereka. Saudara boleh duduk kembali. Saudara kita berdoa, kita menyanyi Indonesia biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita sudah berdoa supaya Indonesia baru itu muncul. Doa saja tidak cukup, tapi harus ada tindakan nyata. Tahukah saudara bahwa apa yang kita mimpikan
untuk Indonesia terjadi sesuatu dan bagaimana Tuhan mengubahkan daerah-daerah tertentu, wilayah-wilayah tertentu dari Indonesia ini, itu sudah dimulai. Nah saudara, kita perlu untuk mendapatkan inspirasi. Saya mau beritahu saudara, adalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tanggal 25 Januari sampai tanggal 27, tanggal berapa? 25 sampai, nggak jelas. Tanggal berapa? Sampai 27 bulan Agustus ini. Kita akan kedatangan, ada 100-an kalau tidak salah. Itu tamu-tamu mulai dari bupati, pejabat-pejabat tinggi daerah, bupati, apalagi wali kota, dan itu ada sangat banyak pejabat-pejabat yang di daerah-daerah mereka, anak-anak Tuhan sudah berkiprah mengubahkan komunitas-komunitas daerah-daerah tertentu di Indonesia. Nah saudara yang kasih Tuhan, mereka akan datang dan kita ketempatan. Mereka akan men-sharingkan kepada kita, memberikan inspirasi bukan hanya buat kita tapi wilayah-wilayah lain, daerah-daerah yang masih belum mengalami itu, dan terutama anak-anak Tuhan, saudara dan saya, untuk melihat bahwa bagaimana Tuhan serius mau pakai anak-anak Tuhan untuk mengubahkan bangsa ini. Nah saudara, benar mereka akan datang itu dan akan ada banyak juga tamu-tamu dari luar negeri bahkan ingin mendengar apa sih sesungguhnya yang terjadi. Ada wali kota Solo, ada gubernur, bupati, apalagi wali kota dari daerah-daerah tertentu mereka akan datang. Dan saudara, mereka masuk dalam satu jaringan yang namanya My Home Indonesia. Nah saudara, My Home Indonesia ini adalah satu program yang lahir dari gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang memberikan motivasi dan memanggil panggilan, menyampaikan, mengumandangkan panggilan Allah untuk anak-anak Tuhan menjadi berkat, membangun, mengubahkan masyarakat. Dan saudara, mereka akan ada di tengah-tengah kita. Itu sebabnya saudara begini. Tadi sudah dengar pengumumannya tapi mungkin saudara belum terlalu ngeh. Hari ini saya mau beritahu saudara, kalau engkau sudah berdoa dan ingin melihat Indonesia itu lebih jauh lagi masuk dalam rencana Tuhan, maka saya minta saudara, ini peluang yang tidak akan terjadi sampai Tuhan Yesus datang. Ini satu-satunya waktu di mana kita akan berkumpul bersama-sama, berdoa dari banyak daerah, kita juga berdoa untuk Indonesia dan kita akan melihat Indonesia masuk usia yang ke-70, dimulai dari tempat ini akan ada satu deklarasi Indonesia bagi Tuhan Yesus bersama-sama dengan utusan-utusan dari daerah-daerah. Saudara ingin melihat itu terjadi? Coba tanya kiri kanan, ingin melihat itu terjadi? Kasih karunia Tuhan kita ketempatan mereka kumpul di sini loh. Itu sebabnya saya mau menghimbau saudara, sisihkan waktumu, pulang dari tempat ini, mari daftar supaya engkau tidak hanya jadi orang yang teriak-teriak tanpa berbuat sesuatu. Mari saudara hadiri itu. Kita hanya dibatasi 400 tempat duduk. Hari ini saya sudah kasih tahu juga cabang-cabang coba diumumkan, hanya 400 tempat duduk yang diizinkan karena yang lain itu tamu-tamu dari luar. Dari luar Batam, saudara, peserta dari luar Batam mereka akan datang dan sudah terdaftar sangat banyak. Itu sebabnya kita hanya punya jatah 400 kursi. Saya berharap kita tidak sia-siakan kesempatan ini. Pastikan Anda mendaftarkan. Perlu didaftar karena ketersediaan tempat duduk. Perlu apa? Perlu apa? Gak tertarik kayaknya. Ya sudah, kalau gak tertarik salahmu dewe. Baik, saudara yang kasih Tuhan, mari sekarang kita lihat apa kata firman Tuhan di hari kemerdekaan yang ke-70 ini. Dan ini pesan Tuhan buat kita sebagai warga negara Indonesia, anak-anak Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 16, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai
Indonesia sudah dikaruniakan kemerdekaan. Tapi dengar baik, setiap anak Tuhan dipanggil untuk hidup di negeri ini sebagai hamba-hamba Tuhan. Nggak ada aminnya. Saya ulangi, saudara percaya nggak sih bahwa Indonesia sudah 70 tahun merdeka? Keterlaluan kalau nggak percaya. Percaya nggak Indonesia sudah 70 tahun? Dan Anda hidup di Indonesia sudah berapa tahun? Masih sedikit yang sudah 70 tahun. Mungkin ada 1-2. Kebanyakan ini masih muda-muda. Tetapi pertanyaannya, apakah engkau sudah hidup seperti ini di negara merdeka ini? Atau ketika engkau menikmati alam bebas, alam merdeka Indonesia ini, dan saudara membiarkan hidupmu